Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan semua aktivitasnya ya. Sesuai dengan janji aku sebelumnya, di video kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian dalam bullet journal dan juga alat-alat yang aku gunakan dalam membuat bullet journal. Yang pertama, yang paling penting tentunya adalah buku jurnal. Di sini aku menggunakan buku dengan motif dot. Dan ini terdiri dari berbagai macam motif, ada yang grid dan ada yang plain. Bisa disesuaikan dengan selera dari teman-teman masing-masing. Setelah itu, alat yang aku gunakan adalah brush pen. Brush pen ini bisa teman-teman gunakan untuk memberi warna pada bagian bullet journal dari teman-teman, atau juga untuk membuat gambar lalu mewarnai gambar, kemudian juga bisa untuk membuat tulisan. Nah, di sini aku ada dua brush pen. Yang pertama merek Joico, yang kedua itu merek Tombow. Kalau brush pen merek Tombow ini dia terdiri dari dua tip. Yang pertama itu ada brush, kemudian di bagian belakangnya ada spidol seperti ini. Kalau yang merek Joico, bagian depannya itu juga brush, kemudian di bagian belakangnya itu pena. Untuk kedua brush pen ini penggunaannya tergantung dari kebutuhan teman-teman masing-masing. Di sini aku akan kasih lihat gimana perbedaan yang pakai brush pen Joico dengan brush pen Tombow. Oke, nah di sini pada penulisan Hello November ini aku menggunakan brush pen Hello-nya itu menggunakan brush pen Joico warna orange. Untuk Novembernya aku menggunakan brush pen Tombow yang warna kuning ini. Nah, menurut aku kelebihannya adalah brush pen Tombow ini brushnya lebih halus, kemudian dia kalau kita tuliskan di kertas yang cukup tebal atau di kertas yang tipis asalkan tidak terlalu keras, dia tidak melebar. Tapi kalau misalnya brush pen Joico itu masih agak sedikit melebar. Bagi teman-teman yang masih pemula itu boleh menggunakan atau mencoba lettering dulu, belajar lettering dengan menggunakan brush pen Joico. Berikutnya ada berbagai macam alat tulis. Yang pertama ada drawing pen. Aku menggunakan yang merek Artline, pena, terus ada highlighter. Di sini aku memiliki dua jenis highlighter. Yang pertama merek Joico dan yang kedua merek Kenko. Yang Joico itu terdiri dari satu tip. Kalau Kenko dia terdiri dari dua tip seperti ini. Kemudian ada white gel pen, bisa digunakan untuk memberi efek cahaya pada gambar. Selanjutnya ada berbagai macam stiker. Ini bisa ditambahkan untuk mempercantik tampilan bullet journal dari teman-teman semua. Kemudian ada berbagai washi tape. Ini penggunaannya opsional banget, boleh teman-teman pakai ataupun tidak. Jadi itulah barang-barang yang aku biasa gunakan dalam pembuatan bullet journal. Selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian pada bullet journal. Apa-apa aja yang ada di dalam bullet journal. Pertama ada bagian cover. Di bagian cover ini, teman-teman bisa membuat nama bulan. Teman-teman bisa membuatnya menggunakan brush pen. Selain itu, bisa ditambahkan dengan berbagai hiasan. Di sini, pada bagian atas, aku hias menggunakan kertas. Dan bagian tengahnya, aku tambahkan stem efek bercak-bercak. Dan tidak lupa aku tambahkan berbagai macam stiker untuk menghias bagian luarnya. Selain membuat nama bulan di bagian cover ini, teman-teman juga bisa menambahkan kalender bulan tersebut. Untuk hiasannya bebas sesuai dengan kreativitas masing-masing. Sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Di sini ada halaman monthly log,
Halaman ini berisi kotak sebanyak 30 kotak sesuai dengan jumlah tanggal di bulan November. Kalau seandainya teman-teman membuat di bulan Desember, teman-teman bisa membuat 31 kotak sesuai dengan jumlah tanggal di bulan tersebut. Masing-masing kotaknya aku kasih tanggal 1 sampai 30, kemudian tanggalnya aku kasih hiasan agar lebih cantik. Bagian ini bisa kita isi dengan kegiatan kita di hari itu, misalnya bikin konten, meeting, deadline tugas, dan sebagainya. Halaman ini untuk mengingatkan tugas-tugas penting pada bulan tersebut. Kalau seandainya hari tersebut sudah dilalui, teman-teman bisa menandainya dengan highlighter berwarna abu-abu atau warna apa aja yang teman-teman sukai. Berikutnya ada bagian habit tracker. Bagian ini untuk mengukur kebiasaan yang kita lakukan dalam 1 bulan. Teman-teman bisa menuliskan kebiasaan apa saja yang ingin teman-teman ukur. Misalnya kecukupan air, sleep, eat healthy, skincare, read Al-Quran bagi yang beragama Islam, dan bikin konten. Untuk mengisinya, teman-teman bisa mewarnai bagian-bagian kolom ini. Kolom pertama ini untuk tanggal 1, kalau di hari itu teman-teman cukup minum air, bisa diwarnai penuh pada kolomnya, begitu juga dengan kecukupan tidur dan seterusnya. Berikutnya ada kolom mood. Halaman ini untuk mengukur gimana mood kita dalam 1 bulan. Untuk desainnya, terserah teman-teman mau bikinnya gimana. Halaman ini kita isi setiap hari sesuai dengan perasaan kita di hari tersebut. Bisa perasaan senang, biasa aja, ataupun sedih. Kemudian ada halaman What I Bought. Bagian ini untuk melihat barang-barang yang kita beli dalam 1 bulan. Untuk pengisiannya, teman-teman bisa buat gambar barang yang dibeli atau hanya sekedar tulisan lengkap dengan harga, nama toko, dan sedikit review dari barang tersebut. Ini bisa untuk mengatur hal-hal yang teman-teman beli, apakah itu bermanfaat atau hanya sekedar keinginan untuk membeli saja. Terakhir, ada halaman Weekly Log. Ini untuk mengetahui aktivitas teman-teman dalam seminggu. Bagian ini boleh ada ataupun tidak. Bagi teman-teman yang sangat sibuk dan mungkin tidak ada waktu untuk mengisi jurnal setiap hari, boleh untuk tidak membuat bagian ini, atau mungkin hanya membuat beberapa bagian saja. Untuk bagian weekly log, biasanya aku bikin kalender di bagian pinggir dan aku kasih highlight tanggal di minggu tersebut. Seperti biasa, aku tambahkan washi tape dan stiker untuk memperindah tampilan dari halaman ini. Teman-teman juga bisa menambahkan kolom to do yang nantinya akan diisi dengan hal penting yang akan dilakukan di minggu tersebut. Oke, sekian dulu untuk penjelasan tentang bagian dari bullet journal dan juga alat-alat yang aku gunakan untuk membuat bullet journal. Semoga penjelasan ini tidak berbelit-belit ya teman-teman. Kalau ada yang masih ragu dan ingin ditanyakan, boleh komen di kolom komentar ya. Sebisanya akan aku jawab satu persatu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk menonton video ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa!